Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memulai perjalanan untuk membedah jantung. Dari sebuah institusi pendidikan, yaitu kurikulum, seringkali kita melihat kurikulum hanya sebagai dokumen tebal atau sekadar daftar mata pelajaran. Namun hari ini kita akan melihatnya sebagai sebuah desain strategis yang menentukan arah masa depan generasi. Mari kita mulai pembahasan mengenai konsep dasar kurikulum. Mari kita kaji bersama. Kurikulum dalam pandangan lama adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Implikasinya, terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa tanpa mempertimbangkan minat dan kebutuhan siswa. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar dengan menerapkan sistem penuangan pengetahuan. Penjelasan ini sebagaimana terdapat dalam visual. Menurut pendapat Romain tahun 1954, ia menafsirkan kurikulum sebagai semua mata pelajaran, kegiatan dan pengalaman terorganisir yang diikuti oleh siswa di bawah arahan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Mari kita lihat apa implikasinya. Pengertian kurikulum lebih luas karena tidak hanya menyangkut mata pelajaran, tetapi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Ekstrakurikuler termuat dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tidak terbatas hanya di dinding kelas. Sistem penyampaian disesuaikan dengan kondisi siswa. Belajar bertujuan untuk membentuk pribadi anak, serta bagaimana anak belajar, cara hidup di tengah masyarakat. Kurikulum sebagai program kegiatan yang terencana. Kurikulum tidak hanya berupa daftar mata pelajaran, akan tetapi mencakup perencanaan kegiatan yang luas, sebagai dokumen tertulis, serta sebagai ide atau gagasan pendidik dalam melaksanakan pendidikan. Sebagai reproduksi kultural, kurikulum harus mampu merefleksikan budaya masyarakat. Sekolah bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai penting bagi generasi penerus. Masyarakat dan negara bertanggung jawab mengidentifikasi skill, pengetahuan dan berbagai aspirasi yang diajarkan. Pendidik profesional bertanggung jawab mentransformasikan nilai kepada anak didik dengan benar. Kurikulum dikembangkan hendaknya berbasis masyarakat. Hal ini merupakan wadah kerjasama orang tua dan sekolah. Hingga pada akhirnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang hidup dalam masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit, kurikulum diasumsikan sebagai penugasan yang diskrit atau berdiri sendiri untuk mencapai tujuan akhir seperti siswa mampu menulis kalimat, memahami bacaan, mampu menghitung dengan benar, serta mampu membuat presentasi. Sebagai agenda rekonstruksi sosial, kurikulum bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk mengubah kehidupan. Sebagai karir, kurikulum dipandang sebagai proses dinamis, seperti sebuah perlombaan di mana semua peserta siswa harus bergerak maju untuk menuju tujuan akhir pendidikan. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang peranan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai peranan konservatif di mana kurikulum merupakan warisan yang harus ditransmisikan serta ditafsirkan. Peranan kritis bertujuan untuk pemodifikasian dan perbaikan. Peranan kreatif. Kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, serta keterampilan yang baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kita berbicara tentang fungsi dari kurikulum. Fungsi pertama, penyesuaian, di mana kurikulum menyesuaikan dengan lingkungan secara menyeluruh, karena sifatnya yang dinamis. Fungsi kedua, integrasi. Kurikulum harus mampu membangun mindset bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat. Fungsi ketiga, diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan layanan atas perbedaan, memberikan kesempatan orang untuk menyesuaikan minat dan keinginannya. Fungsi keempat, persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan untuk studi lanjut. Fungsi keenam, pemilihan atau seleksi. Kurikulum memberikan kesempatan orang untuk memilih apa yang diinginkan, serta menarik minatnya. Fungsi ketujuh, diagnostik. Kurikulum harus mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga mampu mengembangkan seluruh potensinya. Demikian perkuliahan mengenai konsep kurikulum yang telah kita pelajari bersama. Kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem yang dinamis, terencana, dan terus berkembang sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntutan zaman. Semoga materi yang pernah kita pelajari dapat menjadi bekal dalam mengembangkan pendidikan bermutu yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.